wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih dapat bersilaturahmi pada acara halal bihalal di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Furqan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya, sebab beliau Allah yang menghantarkan kita untuk dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dapat membedakan mana hak dan mana yang batil, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan jemaah Masjid Al-Furqan Bono yang berbahagia, selama 1 bulan penuh kita umat Islam telah menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan lapar dan dahaga sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Di samping itu kita juga mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan kini kita telah memasuki hari kemenangan, hari kesucian dan hari kebangkitan umat Islam pada bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Sebagai perwujudan rasa syukur telah menjalankan ibadah puasa, maka pada saat ini kita akan mengadakan halal bihalal atau sawalan untuk memupuk ukhuwah Islamiyah yang diwarnai saling memaaf-maafkan satu dengan yang lain, kemudian diganti dengan lembaran yang putih dan suci. Bapak, Ibu, dan jemaah Masjid Al-Furqan Bono yang berbahagia, untuk menyingkat waktu maka akan saya bacakan susunan acara untuk acara halal bihalal. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, hikmah halal bihalal. Keempat, syafa'at oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Furqan Bono. Kelima, laporan penerimaan zakat fitrah oleh Badan Amil. Keenam, doa oleh Bapak Imam Masjid Al-Furqan Bono. Ketujuh, rahmat, tamah, dan saling memaafkan. Kedelapan, penutup. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Al-Furqan Bono, demikianlah susunan acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Dipersilakan. Kita masuk ke acara kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qoria. Kepada Qoria, waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di luar kelapan maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Korea yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga mereka yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, hikmah halal bihalal oleh Bapak Ustadz Yasin Abdullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihimud dillah Aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak kami, Bapak-bapak dan syarah, Bapak-bapak imam, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Patut kita terus mensyukuri
nikmat yang terus Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat itu rasanya tidak putus bagi kita. Terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita dengan gratis. Tidak sepersen pun Allah minta kepada kita untuk bayar. Maka rasa syukur itu terus ada pada kita. Kesehatan, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa beribadah, dengan memperkuatkan keimanan juga yang ada pada diri kita. Terus ingat kepada Allah, hadir memenuhi panggilannya. Rasa-rasa ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka rasa syukur itu terus ada pada diri kita, tapi tidak hanya sebatas keluar daripada lisan, dibuktikan dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus lagi dengan memperkuat tali persaudaraan kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan bersamanya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak mama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini atas izin dari Allah, perkenaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 1 bulan full kita menjalankan ibadah puasa, di akhir kita Idul Fitri selesai, kita masuk dalam bulan Syawal saat ini, kita saling memaafkan, kata halal bihalal itu kita memaafkan antara kita, saudara, antara tetangga, antara teman, semua kita untuk selalu saling maaf-maaf, karena memang manusia punya sifatnya itu gengsinya itu tidak mau meminta maaf kepada saudaranya yang sudah dia buat salah. Maka halal bihalal ini dibuat memang hanya ada di kita punya Indonesia saja. Karena di kalangan kita itu ada yang sampai dengan detik ini juga masih belum meminta maaf dan mau memaafkan saudaranya karena hal-hal yang berkaitannya dengan duniawi itu. Maka diadakan halal bihalal ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua hadir di masjid ini sama-sama bermuwajahah, menatap muka, berjabat tangan, dan melepaskan semua yang pernah menjadi tersakiti di dalam hati kita untuk membersihkan itu hati kita. Ibadah Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 yang ini menjadi pembahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillah. Mereka pasti akan selalu diliputi kehinaan. Duribat 'alaihimud dhillah. Semua mereka pasti akan selalu diliputi kehinaan. Aina sukifu, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada. Illa, ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihablin minallah, seseorang yang terus menjaga hubungannya dengan Allah. Wahablin minan nas, dan seseorang yang selalu menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Bapak mama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan menyampaikan kepada kita bahwa semua kita ini berada dalam keadaan hina.
berada dalam posisi kehinaan. Entah engkau tinggal dimanapun engkau menetap, mau berkata bahwa saya berada di posisi yang mulia pun, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa engkau semua, kita semua ini berada dalam posisi yang hina. Adillah mempunyai makna bahwa kita semua berada dalam posisi hina, kehinaan. Illa, ada kata-kata illa, ada pengecualian yang menunjukkan bahwasanya kalau dua pengecualian ini kita abaikan, maka kita berada dalam posisi penghinaan itu yang saat ini kita hidup di muka bumi ini. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa pengecualian yang dua itu sehingga kita tidak berada dalam posisi yang hina itu? Oleh Allah disampaikan illa bihablin minallah, kecuali bagaimana engkau jaga hubunganmu baik dengan Allah. Seandainya seseorang yang dalam hidupnya jauh dengan Allah, hubungannya rusak dengan Allah, maka sudah pasti posisi pertama yang Allah katakan dia berada dalam posisi yang hina. Apa-apa untuk melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan telah memberikan tarbiyah, spirit, memupuk keimanan kita, melatih kita dalam beribadah, memperbaiki hubungan kita yang baik di hadapan Allah. 1 bulan penuh semua kita dilatih oleh Allah. Dari yang kecil sampai yang usia lanjut, semua kita dilatih oleh Allah. Dengan semua pahala, kebaikan lipat ganda yang Allah motivasikan kepada kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan, sebenarnya itu melatih kita untuk memperbaiki hubungan kita dekat dengan Allah. 1 bulan yang Allah persiapkan untuk melatih kita, untuk mempersiapkan diri kita setelah bulan Ramadan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, untuk baik hubungannya dengan Allah. Karena syarat pertama yang Allah sampaikan itu bihablin minallah, supaya posisi kita tidak berada dalam kehinaan. Hal pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Dalam puasa, dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Puasa tidak hanya sebatas kita menjaga diri kita dari makan dan minum, tapi esensi dari puasa bagaimana bisa mengontrol hawa dan nafsu seseorang yang berlebihan dalam puasa. Sehingga ketika keluar dalam bulan puasa, keluar dari bulan Ramadan pun, spirit pendidikan yang ada dalam bulan Ramadan itu terus ada pada kita. Jangan sampai keluar dari Ramadan kemudian melepaskan hawa nafsunya yang berlebihan seakan seperti binatang. Bahkan dalam bahasa Al-Quran dikatakan lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam pendidikan Al-Quran, dalam latihan dalam bulan Ramadan, kita dilatih untuk selalu melaksanakan perintah Allah, hadir memenuhi panggilan Allah, laksanakan sholat 5 waktu. Kita jaga kita punya sholat 5 waktu. Malam kita hadir juga sama untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah keluar dari Ramadan juga kita masih menjaga sholat kita? Kita masih menjaga sholat malam kita? Jangan-jangan hablum minallah, bihablin minallah, hubungan yang baik dengan Allah itu hanya ingin dilihat oleh orang,
hanya ingin mendapatkan pujian dari orang di sekitarnya, sehingga hanya dibatasi dengan 1 bulan itu saja kan. Lalu bagaimana dengan ketika keluar daripada bulan Ramadan? Masihkah kita menjaga sholat 5 waktu kita, sholat lain kita? Yang itu semua adalah pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita terkena bulibat alaihi mubtillah, ditimpai kehinaan ainama sukifu, dimanapun engkau berada. Karena yang pertama bihablim minallah, karena hubungan dengan Allah yang rusak. Dalam bulan Ramadan pula kita baca itu Al-Quran, kita hafalkan itu Al-Quran. Bacaan kita dalam setiap hari adalah Al-Quran. Dalam keseharian kita adalah bacaannya adalah Al-Quran. Dalam kesendirian kita bacaan kita adalah Al-Quran. Yang menjadi sahabat kita adalah Al-Quran. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kemudian kita jauh daripada Al-Quran, bahkan tidak tahu di mana kita simpan itu Al-Quran. Kalau ibarat tanaman yang ditanam itu 1 tahun baru kita datang, kita perhatikan itu rumput benalu, jagung yang ditanam itu sudah rusak, penyakit harus. 1 tahun baru kita memperbaiki bacaan kita, 1 tahun baru kita memperbaiki kualitas spirit kita. Itu bagian juga bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pendidikan tarbiyah yang dilakukan dari rumah dalam bulan Ramadan dengan harapan supaya memberikan pendidikan itu supaya kita menjadi orang yang mempunyai hubungan bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan membuat kita supaya hubungan kita dengan Allah bagus, dekat dengan Allah. Salat yang kita lakukan, salat 5 waktu yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, memberikan tarbiyah kepada kita supaya dekat hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawatul Al-Quran yang kita lakukan, bacaan Al-Quran yang kita lakukan, tadabbur isi Al-Quran yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sebuah amal kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah bagian daripada hablum minallah, bihablum minallah, adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah yang oleh Allah diberikan kepada kita 1 bulan, jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kemudian semua itu hilang begitu saja, seakan hubungan kita dengan Allah hanya sebatas dalam bulan Ramadan. Tidak seperti itu ibarat Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak berada dalam posisi yang terhina tadi, posisi yang penghinaan kita tadi. Maka dalam bulan Ramadan pun kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Di luar bulan Ramadan pun tetap kita jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus memperbaiki ketaatan kita, jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga qiyamul lail kita, jaga qiraatul Quran kita, sedekah kita, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan yang semua telah kita tempuh dari bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan pun tetap kita jaga untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan hikmah di hadapan kita semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan halal. Dan sampai dengan saat ini sudah kita lewati beberapa acara, maka untuk mengakhiri acara halal bihalal ini
Mari kita menundukkan hati kita, memanjatkan puji dan syukur kita, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha min jami'il hayati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma ya Allah, pada pagi hari menjelang siang ini kami bersyukur kepadamu karena atas izinnya, karena atas penyertaan bulan, maka pada hari ini kami jamaah Masjid Al-Furqan Buwono telah melaksanakan acara halal bihalal sebagai bukti dan tanda bahwa kami telah menang dalam melaksanakan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kami bersyukur kepada Allah karena Engkau telah memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kepada kami semua, sehingga kami bisa dapat menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Kami mohon kiranya Engkau dapat memberikan tempat kami kepada tempat yang layak di sisimu, sebagaimana yang Engkau telah janjikan dalam ayat-Mu, la'allakum tattaqun, untuk orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, kami mohon kiranya selama ini kami salah pendapat, silang sengketa antara kami, maka pada kesempatan hari ini kami akan melakukan salam persalaman, maafkan antara kami setelah kami melaksanakan ibadah puasa ini. Maka ampunilah kami semua, berikanlah maaf kepada kami, hapuskanlah segala kesalahan dan dosa kami akibat daripada salah paham, silang sengketa di antara kami selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara itu rahmat, ramah, dan saling memaafkan. Terakhir, sebelum kita menutupi acara, marilah kita sama membacakan hamdalah. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.